Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys dengan YouTuber gak jelas ini. Pada kali ini saya akan membahas mengenai konsep pemikiran hukum Islam Malik bin Anas, perspektif sejarah sosial. Biografi Anas bin Malik. Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam serangkai dalam Islam. Dari segi umur, ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 Hijriah, dan wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 798 Masehi di Madinah. Imam Malik wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Syubahi al-Arabi bin Malik bin Abu Amir bin Haris. Beliau adalah keturunan bangsa Arab, dusun Zu Asbah atau sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Al-Aniyah binti Suraik bin Abdillah Rahman bin Suraik Al-Adiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik ini berada dalam kandungan rahim selama 2 tahun. Ada pula yang mengatakan itu sampai 3 tahun. Dalam lingkup sosial, kondisi sosial di lingkungan Imam Malik ini tumbuh dari keluarga yang ayahnya pernah mempelajari hadis-hadis dan profesi atau pekerjaannya sebagai pembuat panah. Kemudian menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW serta belajar fikih. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah kecuali hanya berhaji. Kota Madinah merupakan kota pendukung perkembangannya karena kota inilah Rasulullah SAW tinggal selama beberapa tahun. Selain itu, permasalahan di Madinah juga ringan dan sederhana, sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakatnya dapat diselesaikan dengan hadis-hadis. Para sejarawan menyebut periode ini adalah masa keemasan fikih Islam. Daerah kekuasaan Islam juga semakin meluas, yang dijumpai berbagai macam adat istiadat, cara hidup, dan kepentingan masing-masing. Pada periode ini ada 3 pembagian geografis yang besar untuk kegiatan ijtihad, yaitu Irak, Hijaz, dan Suriah. Selain itu, pada periode ini umat Islam telah berpecah belah menjadi kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. 3 kelompok ini berpegang teguh merasa bangga pendapat masing-masing dan berusaha mempertahankannya. Golongan Murji'ah ini menetapkan kelompok terbagi menjadi 2, yaitu Ahlul Hadis dan Ahlur Ra'i. Maka dari itu, berdasarkan catatan sejarah sosial ijtihad di atas, diketahui bahwa pada periode tersebut Imam Malik kondisi sosial di Hijaz itu berbeda dengan Irak. Selanjutnya, terkait periode ijtihad dalam sejarah, berdasarkan penjelasan tersebut menegaskan bahwa kondisi pada lingkungan Imam Malik hidup ini mendukung dengan lingkungan yang mendukung sebagai Ahlul Hadis dibandingkan dengan pusat-pusat ijtihad lain di masanya. Jadi lingkungannya itu sangat mendukung bagi para ahli hadis untuk memperdalam ilmu-ilmunya, apalagi adanya upaya untuk mempertahankan pendapat dan metode masing-masing dalam pengambilan hukum. Maka menunjukkan eksistensi Imam Malik sebagai Ahlul Hadis. Kemudian sumber hukum yang diterapkan Imam Malik, yang pertama adalah Al-Quran, yang sunnah, kemudian amal ahli Madinah, ijma sahabat, pendapat individu sahabat, qiyas, masalah mursalah, dan uruf. Sumber hukum mazhab Imam Malik memiliki ciri khusus, diantaranya mengutamakan hadis daripada rasio. Beberapa hal yang menarik yang dapat diamati dari pemikiran Imam Malik dalam melakukan ijtihad. Yang pertama yaitu Imam Malik mendahulukan orang Madinah sebelum ia melakukan pemikiran ijtihadnya dengan ra'yu dan qiyas. Bagi Imam Malik, perbuatan orang-orang Madinah dianggap memiliki kehujahan yang sejajar dengan sunnah Nabi, bahkan mutawatirah atau berangsur-angsur. Ia beranggapan pewarisan tradisi orang Madinah dilakukan secara massal dari generasi ke generasi, sehingga menutup kemungkinan terjadinya penyelewengan sunnah. Kemudian yang kedua, Imam Malik menganggap dan menggunakan qaul sahabat
sebagai dalil syar'i yang harus didahulukan penggunaannya daripada qiyas. Walaupun belakangan pandangan ini banyak diprotes keras, dia tetap berpandangan pentingnya mengedepankan pemikiran dan pandangan sahabat dalam bentuk qaul fikih dan fatwanya, walaupun di dalamnya terdapat sahabat yang dianggap tidak maksum. Kemudian yang ketiga, kecenderungan yang kuat dalam penggunaan al-maslahah mursalah. Metodologi ini pada awalnya merupakan khas pemikiran Imam Malik yang diduga kuat merupakan pengaruh pemikiran tokoh fikih sahabat seperti Umar bin Khattab. Metode ini kemudian mendapat legitimasi dari semua mazhab sesudahnya meskipun dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa Imam Malik di satu sisi sangat kuat dan populer dengan menggunakan hadis. Ia juga tetap menggunakan rasio. Kemudian yang 4, Imam Malik sangat toleran terhadap penggunaan hadis ahad. Ini merupakan salah satu indikator bahwa tradisi orang Madinah dalam bentuk hadis ahad bagi Imam Malik merupakan sebuah hujjah. Oke guys, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.